Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Estiananda Di Putri, NPM 200510060. Saya akan menjelaskan tentang analisis kawasan yang mengalami bencana banjir dan kawasan yang menerapkan resiliensi. Untuk kawasan yang saya jadikan sebagai analisis banjir adalah pada Lampung Selatan. Banjir di Lampung Selatan terjadi pada hari Kamis 27 Oktober 2022 lalu. Banjir tersebut terjadi pada 4 kecamatan. Penyebab dari banjir di Lampung Selatan sendiri diakibatkan karena adanya hujan dengan intensitas sedang sampai tinggi. Banjir tersebut merendam sebanyak 697 rumah yang ditinggali oleh kurang lebih 697 kakak. Selanjutnya ada 4 wilayah terdampak dari 4 kecamatan yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ada Kecamatan Sidomulyo. Penyebab yang terjadi di Sidomulyo sendiri adalah intensitas hujan yang cukup tinggi, lalu Sungai Wai Campang 3 meluap hingga ke pemukiman warga, kurang berfungsinya drainase karena bersumbat dengan sampah, lokasi pemukiman yang lebih rendah dari badan jalan. Dampaknya sendiri setidaknya ada sekitar 30 rumah terendam dengan ketinggian mencapai 70 hingga 150 cm. Lalu yang selanjutnya ada Kecamatan Katibung. Penyebab di kecamatan tersebut kurang lebih sama seperti Sidomulyo, yaitu hujan deras dari malam hingga pagi, air dari perbukitan begitu deras, dan air laut yang juga sedang pasang. Dampaknya sekitar 1.000 unit rumah terendam. Ya, jalur lalu lintas Sumatera yang melintasi desa juga sempat tidak bisa dilintasi kendaraan. Selanjutnya ada Kecamatan Candipuro, penyebabnya juga intensitas hujan yang cukup tinggi, kemudian ditambah lagi dengan tanggul jebol. Dampak yang terjadi 394 rumah dan 390 hektar sawah terendam. 2 warga menjadi korban terseret arus banjir. Yang terakhir ada Kecamatan Kalianda. Penyebab dari banjir di Kecamatan Kalianda sendiri juga karena intensitas hujan yang cukup tinggi, kemudian tidak didukung dengan drainase di samping jalan, sehingga air banjir masuk ke dalam rumah yang lebih rendah dari jalan. Dampaknya jembatan penghubung di arah Desa Kedaton mengalami keretakan, dan sejumlah rumah masyarakat mengalami kerusakan. Selanjutnya adalah banjir di Desa Batu Merah, daerah Ambon. Melalui media berita, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sering mengalami banjir ketika hujan lebat turun. Pada 8 Juli lalu, desa tersebut kembali terendam banjir. Penyebabnya, pada kawasan tersebut, karena adanya intensitas hujan yang sedang, dan kawasan berada di dekat sungai. Hal ini menyebabkan air luapan sungai naik dan merendam desa. Dampak dari banjir yang terjadi di Kota Ambon sendiri adalah longsor. Setidaknya terdapat 65 unit terancam longsor dan 31 unit rumah rusak akibat tertimbun longsor, dan rumah tergenang sebanyak 119 unit. Untuk kemudian fasilitas umum seperti rumah sakit terendam banjir dan beberapa bangunan akademik seperti desa atau maksud saya seperti sekolah dasar dan sekolah menengah terkena longsor. Kemudian selanjutnya ada kerusakan pada rumah warga, tanggul, badan jalan, dan jembatan. Kemudian resiliensi warga yang dilakukan pada Desa Batu Merah. Yang pertama yaitu pembuatan dam. Pembuatan dam dapat mengurangi arus sungai yang deras sehingga tidak mempercepat luapan air pada sungai. Kemudian resiliensi utama yang diterapkan pada Desa Batu Merah sendiri adalah reboisasi. Karena mengingat adanya bahaya longsor di desa tersebut, membuat masyarakat sekitar lebih fokus terhadap penghijauan pada desa mereka. Kemudian perbaikan rumah.
karena masyarakat setempat kebanyakan tidak ingin relokasi karena akses dari desa tersebut itu cukup dekat dengan kota, maka mereka memilih untuk melakukan peninggian pada rumah mereka. Sayangnya eh, belum terdapat banyak resiliensi seperti respon desain secara arsitektural pada desa tersebut, selain eh, resiliensi-resiliensi pada umumnya untuk menangani banjir. Mungkin sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya kepada Ibu dosen. Saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.